kita bersama, menjalin asa dan mimpi bersama. Banyak hal yang kita lalui, lewati rintangan mencapai mimpi. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan engkau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Aku selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan engkau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Aku selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Ku selalu merindukanmu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang 11 sampai yang ke-13 dikatakan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus itu adalah jawaban bagi kita. Bahkan dia jawaban bagi orang-orang yang berdosa. Dia rela datang ke dunia ini untuk kita, orang yang berdosa, yang memerlukan belas kasihan. Waktu itu, di pelayanannya, Yesus itu mendatangi pemungut-pemungut cukai, dan bahkan orang-orang yang berdosa, dan bahkan dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Yesus datang sebagai jawaban. Yesus datang untuk memberkati orang-orang yang memerlukan belas kasihannya. Dengan dia sembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita perlu buku, kita akan datang ke
toko buku. Ketika kita perlu beras, kita akan datang ke toko beras. Ketika kita sakit, kita perlu dokter. Ketika kita perlu Yesus, maka kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita sakit, datanglah pada Yesus. Saya dikasih Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan itu memerlukan belas kasihan kita. Tuhan itu memandang setiap belas kasihan kita, bukan hanya persembahan kita. Oh, saya mau persembahan banyak, tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, maka sama saja, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki belas kasihan. Dia tidak hanya memandang persembahanmu yang banyak, tapi dia pandang belas kasihanmu untuk orang lain. Dia pandang belas kasihan kita untuk orang lain. Jadi ketika kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita harus berlaku yang sama seperti Bapa yang kerjakan ketika dia melayani orang-orang yang sakit, ketika dia melayani orang-orang yang butuh disembuhkan, saudara. Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Hai Sobat BMTV, selamat datang di Good News Everywhere. Ya, tentunya hari ini bareng Dini dan juga Duina, yang selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin para Sobat BMTV semuanya dengan obrolan yang sangat menarik ya. Tapi sebelum kita mau ngobrolin yang menarik-menarik ini, Dini mau sapa dulu semua yang lagi lihat Good News Everywhere ini, yang lagi WFH, WFO ya, kuliah, sekolah, kerja, dari mana aja, dari rumah misalnya, dari kantor atau dari coffee shop juga bisa ya. Tetap semangat pokoknya, corona nggak boleh menghalangi kita untuk terus berkarya ya. Dan juga yang lagi isoman juga ya Kak ya, tetap semangat terus kayak gitu. Walaupun coronanya udah turun ya, tapi tetap mungkin aware ya. Kalau kalian sedang sakit apapun itu, tetap semangat, sukacita, kekuatan. Iya bener, sukacita, kekuatan. Iya, ini pertama banget ya ini ya, Dini bareng sama kakak cantik di sebelah. Iya, aku jadi grogi. Aduh. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Spill dikit gitu. Sesuai dengan thumbnailnya mungkin ya, Sobat BMTV udah pada lihat. Judulnya, temanya judulnya kayak proposal aja. Iya, jadi inget ya. Jadi inget tugas. Jadi inget tugas ya. Temanya hari ini adalah push to the limit. Ini apa yang harus di-push gitu ya? Apa yang harus di-push ya ini ya? Kayak nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan seru sih ya. Buat Kak Dwi, buat aku juga gitu. Oke deh, tapi sebelum kita mau obrolin ini lebih dalam ya, kita akan ada iklan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021.
Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak, goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, welcome lagi nih di Good News Everywhere. Sore hari ini buat kamu yang baru aja bergabung. Hai, selamat sore. Yang ngintip-ngintip di balik handphonenya, halo, boleh tulis di live chat dong. Hai, nanti pasti dibalas sama miminnya yang kece. Iya tuh, Kece banget ya. kece banget miminnya. Ya, Dindin. Iya. Aku biasanya sama bel itu jadi bel-bel mau Dindin ya. Jadi kayak klakson ya. Klakson mobil ya, Dindin gitu. Iya. Kenapa? Pernah sih kamu dengar kata-kata ini, dorong dirimu ke ujung batas kemampuanmu? Pernah sih. Waktu seminar lebih tepatnya ya. Oke, anak seminar ya dia ya. Anak yang rajin ikut seminar ya dia. Iya, demi ijazah sih. Demi ijazah. Demi sertifikat ya. Nah, Din, kita sering mendengar kata-kata itu dari motivator di televisi, seminar juga gitu kan ya. Dorong diri kita ke ujung batas kemampuan kalau kita mau maju gitu ya, tumbuh dan berkembang. Jadi banyak motivator ngomong kayak gitu, dorong dirimu. Pokoknya kamu harus Pokoknya kamu harus mendorong dirimu sesuai apa ya? Sampai ujung batas kemampuanmu deh. Kayak gitu. Motivator pasti Cocok banget sih emang, bener udah. apa? Jadi motivator ya. Saya kontraktor aja. Iya, bukan. Jadi kata-kata ini selalu muncul ya di motivator dan seminar yang Dini mungkin ikuti. Terus pernah nggak sih Dini tuh nyoba atau sobat BMTV tuh nyoba? Kalau aku ya ini ya Kak ya, itu pernah sih ya, bahkan sampai ya pasti ya namanya hidup ya, merasa dirinya sudah push banget di waktu itu gitu ya. Ya perasaan sendiri sih. Kayak gitu, jadi pernah sampai ini udah capek banget tapi tetap harus ini dikerjain deh, pokoknya diselesain sampai waktu kuliah kuliah dulu itu sampai kerja di beberapa tempat kayak gitu-gitu sih, sama ada ekstrakurikuler banyak, pokoknya push banget ini supaya bisa mengaktualisasi diri aku kayak gitu. Itu lebih ke nge-push diri atau biar nggak gabut aja ya? Iya, antara dua-duanya sih. Kan nggak ada kerjaan. Kalau Kak Dwi ini gimana Kak Dwi? Kalau aku sih
kata-kata ini kayak dorong dirimu sampai batas kemampuan. Pernah sih spesifiknya yang kayak melakukan sesuatu tugas ya, kayak bener-bener ini harus dikerjain nih, pokoknya sampai bener-bener nggak bisa baru katakan nggak bisa. Jadi nggak boleh cepat nyerah ya. Iya, benar. Aku ingat sama ini sih bapak aku gitu ya. Bapak aku tuh pernah bilang kayak gini, semua hal yang kelihatan itu pasti bisa dikerjakan. Jadi itu kayak motivasi sendiri ya. Kalau hal yang kelihatan itu pasti bisa kita kerjakan, kecuali hal yang nggak terlihat ya, yang supranatural gitu ya Tuhan cuma bisa kerjakan. Iya, kita nggak lihat ya, gimana mau kerjain ya. Hal-hal gitu Tuhan kerjain. Luar batas kemampuan kita lah. Iya betul. Oke, sekarang pertanyaannya Dini mau lempar sama Kak Dwi ya. Aduh, berapa umurnya? Aduh, ya ini pertanyaan jebakan ya. Saya merasa dijebak ini. Berapa umur Anda? Gitu, ini soal di sini gitu ya. Coba sobat BMTV tebak deh. Iya, berapa? Coba. Di episode lalu gitu ya sama Bella aku tuh bilang itu 24 ya. Kadang bilang 26. Kadang bilang habis lulus kuliah barengan Bella gitu. Gitu. Oh, gitu ya. Atau perlu sayembara ya? Sayembara menebak umur Dwi gitu ya. Aduh. Oke, ini sebenarnya ada apa sih dengan umur ya? Di sini sih begini ya, berapa umur Anda ya, 20, 25, 30, 40, atau malah baru aja pensiun ya. Pastinya kita punya jalan cerita hidup tuh masing-masing ya, beda-beda. Keberhasilan dan kegagalan tuh beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah ini saya mau mulai topiknya itu dari pola hidup. Ya, pattern yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui beberapa tahun belakangan ini ya, khususnya ya 5 tahunan sih ya, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitulah pokoknya. Masih bisa diinget lah ya. Yang masih bisa diinget, kalau yang udah SD, terus TK gitu kan udah nggak keinget ya, nggak usah dibahas. Nah ini tuh, ini tuh relate ya. Untuk menyusun strategi pada tahun ke depan tuh kita bakal seperti apa, rezeki yang kita dapat itu bakal seberapa banyak. Nah itu tuh bisa dilihat dari ketika kita melihat hidup kita ke belakang beberapa tahun gitu. Misalnya nih selama 5 tahun terakhir nih kita kerjanya apa, terus kemudian kita tuh dapat penghasilan tuh dari mana kayak gitu. Nah kalau misalnya Kak Dwi gimana? Langsung tembak ya, Kak Dwi gimana? Aku langsung cek gitu ya. Sulit menjawabnya gitu ya. 5 tahun terakhir ini ya masih gaji sih, masih gaji dan berkat Tuhan yang nggak tahu dari mana. Iya, pokoknya terus ada gitu ya, ngalir gitu ya. Nah ini tuh khusus buat orang-orang yang kayak misalnya PNS gitu-gitu loh, yang gajinya udah tetap, terus habis itu seseorang yang maybe swasta, terus kemudian berwirausaha sendiri, kayak gitu-gitu dia mulai melihat ke belakang beberapa tahun ke belakang untuk melihat patternnya. Ini selama 5 tahun ini aku dapat penghasilan dari mana aja sih gitu. Misalnya delalahe itu apa? Tiba-tiba. Masa tiba-tiba sih? Ujuk-ujuk, yes pokoknya selama beberapa tahun itu ternyata udah pindah-pindah kerjaan. Nah, kayak gitu tuh juga bisa dilihat. Nah, kamu dapat pekerjaan baru itu dari mana, rekan yang mana, rekannya apa-apa atau dari mana. Nah, itu juga bisa jadi acuan ke depan. Kamu tuh bakal kira-kira dapat penghasilan tuh dari mana, kayak gitu nih. Jadi mulai harus mengerti patternnya diri kita itu bagaimana, diri sendiri. Karena emang kita ini udah di usia yang tidak dibilang kecil lagi gitu loh. Iya, kita ya tubuhnya kecil. Usianya enggak? Usianya enggak ini, meskipun aku tiap hari diomongin kecil ya. Enggak apa-apa ya, penting usianya udah dewasa gitu. Nah ini juga berlaku buat semua teman-teman, para sobat BMTV. Jadi mulai kenali nih diri kamu 5 tahun belakangan ini seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak 5 tahun ini apakah kita cuma dapat dari gaji ataukah ada dari sambilan nih online shop gitu kan. Baru beberapa tahun ini kan juga baru ini ya. Bener. Belum ada 10 tahun ya kayaknya ya, baru aja kayaknya itu ada ini, hits ada gitu itu ya. Ada banyak hal gitu. Banyak kerjaan.
Oke, nah berikutnya nih saya akan observe bagi yang selama 5 tahun ini berpindah-pindah pekerjaan nih antara 3 sampai 5 tempat yang berbeda. Nah, semisal kontrak project kayak gitu-gitu ya. Nah, dari manakah Anda biasanya memperoleh pekerjaan baru setiap Anda berganti project baru? Nah, ini yang tadi sudah Dini obrolin ya. Jadi, project baru tuh dapatnya dari mana? Nah, itu juga bisa jadi satu acuan gitu loh ke depan. Oh, ternyata dari sekian kayaknya dari sana aku bakal dapat penghasilan kayak gitu. Nah, kalau seperti itu maka kita juga bisa mulai dapat melihat bagaimana pola atau pattern hidup kita ya, beserta rezekinya itu menghampiri kita kayak gitu. Nah, beberapa case nih ya Kak ya. Ya. Apakah Anda sudah mulai memahami alur pemahaman ini akan kemana? Udah paham belum nih kira-kira? Alurnya nih, jadi sebenarnya loh ngomongin push to the limit ini bakal kemana gitu loh. Kok dari tadi kita ngomong push to the limit tapi kita ngomonginnya malah pattern. Itu aku yang mau tanya sama Gitu ya. kita bahas apa hari ini? Enggak. Coba nih, Dini jelasin yang lebih gamblang kepada sobat BMTV ini di rumah. Pasti pada pusing atau ya, ruwet gitu kan ya. Gimana Din? Gini loh, jadi alur pikirnya tuh karena kita tuh mau bahas push to the limit kita yang harus kita, apa sih yang harus kita kerjakan secara maksimal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu selama beberapa tahun belakangan itu kita hidupnya bagaimana. Nah, kita dapat penghasilan dari mana kayak gitu loh. Nah, supaya ini bisa kita bisa jadi acuan kita buat push to the limit kita ke depannya gitu loh Kak. Supaya nanti kalau udah tua nih kita tuh udah kayak apa ya, settle gitu loh hidupnya. Settle hidupnya. Biar enggak perekonomian ya, kita iya, menjelasnya ke lebih ke ekonomi ya, financial, gitu. Oke. Jadi buat kalian yang sudah bekerja tentunya, bagi sobat BMTV yang masih berusia 12 tahun ya, nabung dulu lah ya. Ini buat yang udah kerja. Jadi kita lihat nih 5 tahun ke belakang itu kita pekerjaannya seperti apa gitu kan, dapat rezekinya itu di mana, dan kira-kira kita itu mau nge-push yang seperti apa. Misal ini sih, aku pernah lihat ada seorang tentara gitu kan, ada tentara istrinya itu jualan kayak apa ya, sup durian gitu loh Din. Nah itu ternyata dulu waktu aku pertama kali beli itu baru beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, itu masih kayak di depan rumah gitu ya, di depan rumah. Jadi sederhana gitu ya, sederhana kayak gitu, cuma kayak ada cuma satu stand apa ya, ya tempat jualannya pokoknya. Tempat jualan gitu yang kotak gitu lah ya. Nah, cuma ada satu itu, dan tiba-tiba 1 tahun 2 tahun kemudian aku lihat dia buka toko yang gede banget. Wow, gitu kan, sudah berarti kan memang berkembang. kayak mungkin ya suaminya itu tentara gitu kan, maksudnya suaminya itu inilah pekerjaannya tetap gitu kan ya, kayak yang Dini bilang tadi kayak PNS dan lain sebagainya, itu gajinya kan tetap, tapi ternyata ada istrinya yang jualan kayak gitu dan kayak nge-push gitu kan ya. Dan aku juga lihat suaminya kadang-kadang juga ada di kasirnya gitu, berarti kan mereka nge-push usahanya bener-bener biar jadi gede, dan sekarang gede banget sumpah. Wah, keren banget ya. Berarti tuh tidak berhenti pada kata oh udah dapat gaji tetap terus habis itu udah diem. Iya bener. Gitu ya, bener-bener kayak nge-push banget nih dirinya ketika, nah ini kita akan bahas lebih lanjut ini. Aku sampai ketika gitu terus inget, oh iya kita harus punya bahasan yang menarik buat nanti. Bener-bener. Direm dulu dong. Direm dulu. Nanti ada gongnya. Iya. Oke deh, sebelum kita mau bahas push to the limit ini lebih lanjut lagi, kita mau ada iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki
saomah kena covid. Cen, covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kena. Lah iya, kayak padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena covid. Wis sithik-sithik kok covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #dirumahsaja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, balik lagi di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, Hasilkan perubahan. Masih bersama Dini dan juga Dinor tentunya. Iya, yang tadi kita udah bahas segala kerumitan yang ada. Iya, Kerumitan? tentang pattern hidup kita selama 5 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih hubungannya sebenarnya antara pattern hidup kita ini sama push to the limit kayak gitu loh. Yuk kita hubungkan. Iya. Yuk. Kayak ya udah yuk. Nah, ini sebenarnya kayak gini loh. Dengan kita tahu pattern 5 tahun ke belakang hidup kita itu bagaimana. Nah, kita ini jadi ngerti nih seperti apa kehidupan kita ke depan, dan kita harus memaksimalkan yang sudah kita tahu itu. Nah, kayak nih, karena kita udah tahu nih pola-pola dalam hidup kita itu, udah susun strategi, visi, misi ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah push our limit kayak gitu. Tekan sampai pada batas-batas maksimal kemampuan kita untuk mencapai yang kita impikan ya tentunya ya. Nah, kenapa demikian nih? Karena kita tahu nih sekarang ya Kak ya, kalau orang-orang yang terkemuka ya, kayak artis, atlet, atau mungkin penemu-penemu ya sejarah begitu. Nah, menurut kalian nih, menurut kita semua nih, apakah mereka di masa mudanya tuh ongkang-ongkang kaki gitu, apa kerja keras ya? Yang jelas mereka bukan generasi mager ya. Itu saya aja sih. Jadi kayak aku pernah lihat film ini sih, Din, filmnya Susi Susanti gitu kan, atlet kan ya. Oh iya. Iya. Jadi dia itu kayak dari masa mudanya itu kan udah punya bakat lah, karena punya bakat buat bulu tangkis, dan akhirnya dia masuk pelatnas, masuk apa namanya? Ya kayak asrama-asrama buat atlet gitu kan, Din. Dan aku lihat bagaimana perjuangannya itu kalau di atlet-atlet semua. Bukan cuma dia ya. Jadi banyak lah semua ya, atlet yang ada di semuanya situ ya. Atlet pasti kayak kalau bulu tangkis itu kan benar-benar harus mengolah tangannya ya, jadi kayak benar-benar kayak di push the limitnya. Nggak boleh gini langsung kram gitu ya? Nggak boleh gini langsung gini terus gitu ya. Nggak boleh gitu kan, apalagi mukul rakyatnya gini gitu kan ya, nggak boleh juga gitu. Jadi kayak benar-benar di push untuk tangannya, kakinya melangkah gitu kan, dia lompatannya buat smash gitu kan, dan lain sebagainya. Pasti benar-benar yang kayak, apalagi atlet ini sih, atlet yang ganda putra gitu kan ya, benar-benar harus kayak energinya gitu kan, harus diasah tiap hari ya, tiap hari gitu kan ya, benar-benar lompatannya juga harus tinggi ketika nyemes gitu kan. Pasti mereka itu nge-push benar-benar untuk sampai batasnya seperti apa, benar-benar kayak
Wow, latihannya luar semaksimal biasa. yang mereka Semaksimal bisa setiap mungkin. hari, bahkan karena kalau emang sih ya kalau buat apa sih namanya olahraga kayak gitu, kalau emang kita nggak setiap hari olahraga tuh rasanya sekali olahraga langsung sakit kretek-kretek ya. Iya gitu, makanya ini ada kayak pantun sejuta umat yang nggak bisa didebat lagi ya. No debat ya. Ini pasti semuanya tahu bahwa ini pantunnya kayak gini, berakit-berakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah ini cocok banget ya ini. Jadi yang Susi Susanti itu juga berhasil meraih emas di Olimpiade. Woy, Wow, keren dia keren banget. Satu-satunya apa salah satunya pokoknya dia single ya. Woman single, pemain singlenya putri Indonesia yang berhasil dapat emas. Wow, Pastinya keren. orang-orang yang juara kayak gitu ya pastinya latihannya luar biasa. Oh, Enggak cuma atlet juga iya sih dong. ya, di bidang apapun kalian pasti gitu. Iya benar. Harus benar-benar dilatih, nggak cuma mager dan ongkang-ongkang. Iya benar, kayak ada satu lagi pepatah kayak gini, masa muda itu adalah cerminan dari masa tua kelak. Wow. Ini kayak relate banget sih di hidup aku ya, kayak misalnya para emu-emua gitu ya. Kalau di masa tuanya kayak umur 40-50 tahunnya udah kayak mapan banget, udah namanya tersohor di mana-mana, itu pasti ini mudanya nggak mungkin dia nggak latihan. Betul, iya kan? betul. Pasti harus diasah gitu. Dia pasti benar-benar melatih kemampuannya sampai akhirnya dia bisa di tahap itu kayak gitu. Jadi nih Din, masa muda yang produktif itu adalah usia 15 tahun. 50 tahun. Itu udah 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, ada masa-masa yang sangat disayangkan kalau sampai disia-siakan gitu kan. Karena di situ ada terdapat potensi dan daya yang amat besar atau tenaga yang besar ya. Karena yang baru umur 15 tahun itu kan benar-benar baru semangat-semangatnya hidup ya. Dan gitu juga waktunya itu benar-benar banyak banget, kerasa banyak gitu. Ya. Apalagi yang belum kerja ya, gitu kan, belum punya keluarga apalagi. Itu pasti benar-benar kayak harus memaksimalkan gitu ya. Nah berarti kayak gini ya, kalau yang belum kerja, belum punya keluarga, terus jangan terus langsung melo, aduh nggak punya kerjaan, bingung. Nah harus nge-push apa gitu kan. Nah ya. makanya itu waktu yang tepat buat kamu temuin ya passion diri kamu tuh apa, terus kemudian push gitu loh, lakukan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan. Nggak ada salahnya nih anak usia 15 tahun jadi pengusaha, nggak ada salahnya anak usia 16 tahun gitu jadi apa namanya, investor gitu, nggak ada salahnya gitu emang ya. bener-bener. Jadi semudah apapun kamu gitu kan ya, kalau kamu masih bisa melakukan semaksimal mungkin, lakukan aja. Iya benar-benar banget. Apalagi di milenial kayak gini ya, di era yang sudah sangat canggih seperti ini ya, ini malah memudahkan semua orang ini untuk terus memaksimalkan dirinya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul yang baru kan, kayak YouTuber gitu-gitu kan udah mulai dari anak-anak pun bisa kayak gitu, mulai dimaksimalkan. Iya. Kayak gitu. Dan daripada mageran gitu kan ya, jiwa konsumerisme kita meningkat. Gitu. Ya, ada promo dikit? Ada 70% gitu kan ya. Apa tuh? Gitu kan. Ada cashback 30%. Langsung aja. Bener, jadi you push your limit. Iya. Gitu ya. Jangan mageran. Iya, meskipun ini di masa corona kayak gini loh Kak, ini kan ada ya kayak ungkapan kita rebahan tuh membantu pemerintah, ya membantu menyehatkan bumi ya, dengan kita rebahan. Jadi pahlawan gitu ya. Jadi pahlawan. Cuman ya maksudnya jangan terus beneran literally rebahan ya, terus cuma drakoran terus dari pagi sampai pagi lagi drakoran terus. Satu gitu. hari 16 episode. Ada tersungging. Maaf ya. Gitu, jadi meskipun di rumah nggak bisa kemana-mana tuh ya tetap mengerjakan tetap berkarya ya, tetap berkarya demi diri kita sendiri sih sebenarnya ya. Bukan demi aku, bukan demi Kak Dwi. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi ini waktu senggang harus dimanfaatkan dengan positif banget ya Kak ya, harusnya ya.
Jadi nggak yang slow banget. Nah ini di sini sebenarnya kita nggak menyudutkan siapapun kok ya, nggak menyudutkan aku. Ini kayaknya menasihati diri sendiri saya, gitu. Jangan mager gitu. Ya, ya perumpamaan sebenarnya. Nah penyesalan itu memang selalu datangnya di akhir, ya nggak sih? Karena yang datangnya di akhir tuh namanya jadi penutupan gitu. Kalau yang datangnya di awal itu pendaftaran, gitu kan ya. Iya kan, ini kita lagi mana sih tadi aku kayak baca waktu-waktu ini tuh kita sering menjumpai orang-orang yang udah dewasa itu kayak hidupnya tuh belum maksimal dan bahkan masih berkekurangan gitu ya Kak ya. Bener. Nah itu kira-kira kenapa sih kalau menurut Kak Dwi itu? Ya kayak nggak lihat pattern atau potensinya itu sih, maksudnya kita harus tahu kalau orang yang jadi orang yang dikasih perumpamaan berapa tahun, 1, 2 dan 5 ya kayaknya. Ada nih. Ayo. Ayo berapa? Iya. 1, 2 dan 5. Ya. Kalau kita pasti punya talenta, kita pasti punya kemampuan semua deh. Makanya itu kita harus melipat kali gandakan dan bahkan kayak odol itu apa ya? Odol pasta gigi gitu ya. Bener-bener kayak ditekan sampai dia keluar gitu kan ya, dikeluar buat sikat gigi gitu ya. Nah, itu Din. Jadi dimanapun kita, kalau kita itu pegawai, kita profesional, kita wira swasta, apapun pekerjaannya, apapun bisnis kita, yuk push your limit buat kamu sendiri kok gitu, buat kedepannya. Itu keuntungannya yang merasakan juga kamu sendiri. Kayak gitu. Jadi ini kita lagi menghimbau semuanya yang ada di tempat ini yang baru nonton ya, Good News Everywhere, yuk kerjakan semaksimal mungkin gitu. Supaya hidup kita tuh jadi maksimal. Dan tadi ya karena ada masa muda adalah cerminan masa tua ya, semoga dengan kita terus mengusahakan semaksimal mungkin masa tua kita tuh jadi lebih enak lah gitu. Dan gini Din, kalau udah kita lihat patternnya, kita sudah lihat pola hidup kita dan lain sebagainya, jangan sampai nih kita menggeluti sesuatu sebenarnya kita harus maksimal di situ, kita bisa maksimal di situ dan bisa kayak dapat pundi-pundi di situ, tapi tiba-tiba kita tertarik dengan yang lain gitu ya, rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Akhirnya kita berbelok haluan, ya itu malah kayak mematikan sendiri ya gitu ya. Padahal nggak passion di situ gitu ya, passion di situ. Jadi apapun yang kamu geluti gitu kan ya, kalau kamu udah passion di situ, yuk dikerjakan dimanapun ya, apapun ya, pekerjaan itu juga, pelayanan juga dan lain sebagainya deh. Oke, ini kita langsung ini deh, aku mau tanya nih sama Kak Dwi, definisi push to the limit menurut Kak Dwi pribadi ini apa gitu? Push the limit menurut saya kayak tadi, kita sebenarnya punya bakat, kita punya kemampuan gitu kan ya, kita punya sesuatu yang bisa digali. Jadi sebenarnya semua orang itu mampu, tapi ya harus mau untuk melakukan dengan yang terbaik, itu aja sih. Jadi apa yang kita punya, kita sebenarnya ya ada keterbatasan dalam hidup kita, tapi banyak kemampuan dalam hidup kita juga. Iya, benar. Oh iya, berarti nggak boleh berfokus sama kekurangan kita ya, tapi dengan potensi yang kita punya, gitu, untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau Dini gimana? Sebenarnya hampir sama sih ya, kalau menurut Dini itu ya pokoknya tentang bagaimana kita memaksimalkan diri kita dengan potensi yang kita punya gitu. Sebenarnya kayak gitu aja sih, nggak ada yang beda. Ya, jadi kita adalah nahkoda untuk kita sendiri gitu ya. Apa aku bilang? Kita adalah nahkoda untuk diri kita sendiri. Gitu. Bener. Jadi kita yang punya kemudi nih, kita mau berlayar kemana. Jadi yuk kamu pasti bisa, dan kita pasti bisa nge-push terbatasan kita untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Iya, jadi diri kita ini akan menentukan, pilihannya itu ada diri kita sendiri, menentukan apakah masa tua kita itu akan jadi seperti apa. Ya, oke gitu. Din, nanti kita akan kembali dengan good news ya buat saudara semuanya, buat sobat PMTV semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, Sobat BMTV, tadi kan udah kita semprot gitu ya dengan dengan banyak hal, ya tangkap aja dengan rohmu gitu kan ya. Bener. Dilihat lagi, kalau nggak tahu Di-back lagi, ulangi lagi gitu ya. Tapi ada good news nih sore hari ini buat kamu. Ada di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, pekerjaan apa saja yang diberikan kepada kita hendaklah kita kerjakan dengan sepenuh hati, Sobat BMTV. Seolah-olah Tuhanlah yang kita layani. Jadi di pekerjaan, di pelayanan gitu kan ya, pandang Tuhan aja gitu kan. Jangan cuma leader, jangan cuma pemilik perusahaanmu mungkin, atau teman-temanmu, pimpinanmu dan lain sebagainya. Pandang Tuhan aja. Ingatlah bahwa kita menerima upah dari Tuhan. Jadi kita menerima upah bukan cuma gaji ya. Jadi jangan berpikiran sempit karena kita menerima upah juga dari Tuhan. Berkat money-nya ya. Jadi jangan pikir rezeki kita cuma datang dari gaji aja. Tapi Tuhan bisa lakukan apapun gitu ya buat kita. Ada yang mustahil Betul. Pokoknya. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya itulah yang diberikan kepada kita. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada satu pun pekerjaan yang rendah nilainya, Sobat BMTV. Karena di dalam iman Kristen semua pekerjaan bernilai ibadah yang tinggi. Saking tingginya, Agustinus, seorang bapak gereja, pernah berkata, berdoalah sedalamnya, seakan itu semua tergantung pada Allah. Jadi ketika kita mau bekerja, ketika kita mau lakukan sesuatu, berdoalah sedalamnya, karena semuanya itu bergantung pada Allah. Dan bekerjalah dengan sebaiknya, seakan semuanya tergantung padamu. Jadi kita harus bekerja apapun profesi kita. Jadi kayak kita memposisikan diri bahwa semuanya itu tergantung sama kita gitu ya. Apapun posisi kita, entah kita karyawan, entah kita driver ya, apapun itu ya, OP dan lain sebagainya, karena semuanya tinggi nilainya di mata Tuhan. Jadi bagaimana kita menilai diri kita itu tergantung gimana kamu berpikirnya ya. Dan juga semua pekerjaan itu sebenarnya membantu orang-orang yang lain kok gitu loh. Nggak ada yang dianggap rendah, nggak ada yang dianggap tinggi. Betul karena sekali. semuanya itu membantu orang lain gitu. Oke, ini udah 1 jam kita nemenin Sobat BMTV di Good News Everywhere dengan segala kerumitan ya. Enggak ya. Dengan segala yang sudah kita bahas hari ini, pokoknya intinya terus push to your limit ya. Pokoknya terus kerjakan semaksimal mungkin yang kamu bisa untuk mempersiapkan masa tuamu. Betul kayak sekali. Gitu. Oke, sebelum kita mau mengakhiri Good News Everywhere ini, Dini mau ingetin buat semua Sobat BMTV yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channelnya Berita Mujizat TV ini, dan juga di like, di komen ya, dibunyikan tombol loncengnya ya, supaya nanti kalau ada sesuatu yang baru-baru gitu langsung ada
notifikasinya kayak gitu ya. Terus juga jangan lupa follow Instagramnya ya di @beritamujizat dan juga Facebook page-nya yaitu Berita Mukjizat. Kemudian ada webnya beritamukjizat.com. Nah, ini Good News Everywhere ini akan tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore sampai pukul 5 sore ya, dan juga ada Sing Along with Us setiap Senin pukul 5 sore. Jadi habis ini banget. Terus kemudian mana-mana. Terus kemudian ada Talk of Many setiap Selasa jam 8 malam. Terus juga ada Ngobrol Penuh Inspirasi setiap Rabu jam 8 malam. Ada lagi Menuju Terang itu setiap Kamis jam 8 malam. Dan juga Bilurnya itu setiap Jumat jam 6 sore. Dan juga ada Kesaksian di hari Sabtu. Dan juga ada setiap hari itu ada renungan di jam 5 pagi. Banyak banget ya acaranya dari Berita Mujizat TV ini. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Maka dari itu nyalakan loncengnya. Iya, biar kamu benar. dapat notifnya. Oke, sekian ya kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Pokoknya terus sehat dan terus semangat buat semua sobat BMTV. Akhir kata Dini pamit, Dwi Nur pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kau yang memilihku, angkatku jadi anakmu. Kasih karuniamu berdiri bagi namamu. Ku rindukan hadiratmu menyertai hidupku selalu. Kerajaanmu dinyatakan, kebangkitan yang besar, nyatakanlah kuasamu. Lepaskanlah kuasamu Tuhan, biarkan dunia dapat melihat kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Sungguh nyata dalamku Tuhan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Yesus, Kau yang mampukan, kuasamu membangkitkan. Jadi anakmu, kasih karuniamu berdiri bagi namamu. Ku rindukan hadiratmu menyertai hidupku selalu. Kerajaanmu dinyatakan, kebangkitan yang besar, nyatakanlah kuasamu. Lepaskanlah kuasamu Tuhan, biarkan dunia dapat melihat kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Sungguh nyata dalamku Tuhan, terbatas kuasamu Tuhan. Yesus, Kau yang mampukan, kuasamu membangkitkan.
tanpamu Yesusku. Hanya janjimu yang selalu ku nantikan. Ku mau terus bergerak bagimu Yesus, Tuhan Rajaku. Imanku mengalahkan dunia. Ku tak dapat hidup tanpamu Yesusku. Hanya janjimu yang selalu ku nantikan. Ku mau terus bergerak bagimu Yesus, Tuhan Rajaku. Imanku mengalahkan dunia. Lepaskanlah kuasa-Mu Tuhan, biarkan dunia dapat melihat kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Sungguh nyata dalam Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang mampukan, kuasa-Mu membangkitkan. Kaulah yang sembuhkan, Kaulah yang sembuhkan, Kaulah yang pulihkan. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Berita Mujizat TV.